Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Widyatama, NIM 122180073. Perkenalkan, nama saya Erika Amanda Syafitri, NIM 1221800. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan di lingkungan perusahaan dengan studi kasus BPJS. Kami melakukan studi kasus di PT BPJS, Ketenaga Kerjaan. Jadi PT BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja, baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Rekrutmen tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Rekrutmen dilaksanakan beberapa kali dalam setahun tergantung kebutuhan perusahaan BPJS tersebut. Ada 4 macam rekrutmen dalam BPJS, yaitu rekrutmen khusus tenaga medis, rekrutmen reguler, rekrutmen pegawai tidak tetap ke pegawai tetap, dan yang terakhir rekrutmen pegawai tidak tetap. Berikut ini adalah tahapan rekrutmen di BPJS. Jadi tahapan yang pertama yaitu pendaftaran online. Pendaftaran online yaitu mendaftarkan diri melalui web rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan, lalu mengisi dan menginput data-data yang diperlukan seperti posisi yang diinginkan. Kedua yaitu pengecekan kelengkapan berkas administrasi. Jadi mengecek berkas seperti CV, biodata diri seperti ijazah, KTP, SKCK, kartu keluarga, dan data lainnya. Ketiga yaitu psikotes tertulis dan interview. Jadi tes psikotes ini seperti tes potensi akademik pada umumnya, yang terdiri dari tes koran, menggambar pohon, tes menggambar orang. Setelah tes psikotes, langsung interview dengan psikologi dan melakukan focus group discussion. Jadi satu kelompok diberikan suatu permasalahan dan setiap kelompok itu ditugaskan untuk menyelesaikannya. Lalu keempat, dilakukan interview akhir, yaitu interview dengan pemimpin BPJS. Dan yang terakhir yaitu tes kesehatan atau medical check-up, seperti dicek semua organ-organ penting seperti mata, telinga, gigi, jantung, air seni, dan lainnya. Penempatan kerja di BPJS. Penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan perusahaan dan tidak berdasarkan domisili maupun asal rekrutmen. Jadi, para peserta calon pegawai BPJS nantinya akan ditempatkan di seluruh kantor di wilayah Indonesia sesuai keputusan kantor pusat. Untuk informasi kantor BPJS di seluruh Indonesia dapat dilihat di situs resmi BPJS, yaitu bpjs-kesehatan.go.id. Proses pendidikan dan latihan di BPJS. Setelah diterima menjadi calon pegawai BPJS, maka terlebih dahulu diwajibkan untuk mengikuti Diklatsa Pendidikan Militer selama 40 hari. Lalu, apabila sudah mengikuti kegiatan tersebut, calon pegawai akan diangkat menjadi pegawai dan setiap tahun akan dilakukan diklat dan pengembangan diri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi tujuan dari proses pendidikan dan pelatihan ini untuk membentuk SDM BPJS Kesehatan yang memiliki karakter sesuai dengan tata nilai BPJS Kesehatan. Selain itu juga agar SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang aktivitas utama perusahaan. Kesimpulan dan saran dari kami untuk BPJS adalah: kesimpulan, BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial maupun ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Ada 4 macam rekrutmen, yaitu rekrutmen khusus tenaga medis, reguler, tenaga kerja tidak tetap ke tetap, dan tenaga kerja tidak tetap. Terdiri dari 5 tahap rekrutmen, yaitu pendaftaran online, pengecekan berkas, tes psikotes dan interview akhir, dan tes kesehatan. Kesimpulan selanjutnya yaitu penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan perusahaan dan tidak berdasar domisili maupun asal rekrutmen.
Pegawai diwajibkan untuk mengikuti Diklat Pendidikan Militer selama 40 hari. Saran dari kami yaitu, kami menyarankan untuk terus dilakukan pelatihan pendidikan militer dengan harapan agar pegawai dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik di perusahaan. Dan kami juga menyarankan untuk penempatan pegawai tergantung dari daerah yang dipilih oleh calon pegawai. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.